diperingatkan oleh Tuhan lewat antara cicak. Itu baru yang kecil. Nah, di situ loh. Kalau ngomong terus, di blender dilebih. Besok jangan-jangan tembelak singa ya. Alah, kebo Mas. Gajah lah. Ini mau. Mlebu nggih sendiri nih. Malu. Oso kabur. Cetet ngincer. Ini satu ngapain nih? Tik. Saya akan tetap di sini sampai kalian menempatkan kembali bulu itu di atas genteng ini. Mana dibakar habis. Allah. Kono baru nanya. Mas, kau tinggal sendirian. Bisa-bisanya kau menyerang seperti itu. Kau tidak lihat kami di sini banyak. Banyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bisa kamu ditusuk dari pantat sampai ke mulut nanti disate betul-betul sama Bang Marcel loh. Tuh bagiannya masih di Kalian sini tidak cocok. berpikir satu ekor gajah bisa menginjak puluhan ekor kadal seperti kalian. Ngatain kodol, Mas. Satu ekor gajah kalah dengan satu semut. Nah, Iya. Yo. Siapa lagi? Apa lagi? Kenapa? Kenapa kalian terus bersikeras membela-bela kehidupan dan kematian saudara-saudaramu itu? Sedangkan kau tahu hidup lahirnya kamu, rezekinya kamu, jodohnya kamu, matinya kamu. Itu sudah tertulis jelas. Kalian tahu itu. Kenapa seolah kalian menentukan takdir makhluk lain? Siapa? gimana sih kamu, Sir? Maksudnya Apa-apa yang kau banggakan? Kau mau melawan kehendak Tuhan? Tuhan sudah menyatakan takdir terhadap makhluknya. Matinya kapan? jodoh Saudara, dia mati gantung diri. Itu pun takdir. Ingat itu. Jadi jika kau melawan kami, melawan Tuhan, alap-alap belum gantung, tandanya sama kau telah melawan takdir Tuhan. Berarti itu takdir dari Tuhan. mati bunuh diri Mati dari Tuhan. Nah, kau pikir mati itu takdir siapa? Takdirmu. Memang kematian itu takdir dari Tuhan. Nih, memang manusia ditakdirkan. Yang pertama takdir mutlak, takdir yang tidak bisa diganggu gugat. Yaitu ketika kita diberikan hidup. Yang kedua, kita lahir di dunia. Waktunya kapan? Takdir mati. Kita matinya kapan? Begitu. Lalu apa salahnya? Apa salah yang saya katakan? Benar bukan begitu? Manusia Yang menakdirkan matinya kapan adalah Tuhan. benar. Dengarkan, manusia dilahirkan dengan kebebasan dan takdir. Yang pertama yang seperti tadi, takdir. Dan yang kedua, kebebasan itu adalah takdir. Apa namanya? Ikhtiar. Berusaha. Kita mau memilih jalan yang mana? Sedangkan Tuhan telah memberikan kita jalan untuk berikhtiar, memilih jalan sendiri. Kita mau mati dengan cara bunuh diri, ataukah mati dalam husnul khotimah, atau mati dalam peperangan. Dan sedangkan yang ini adalah takdir sesuai dengan kehendak yang kau bisikan. Kehendak manusia itu, sekalipun saya membisikkan masuk ke dalam telinga dan kepalanya, jika dia memang menolak. Apakah ketika manusia meninggal dalam keadaan belum takdirnya, dan itu adalah bisikan darimu, mereka akan nasibnya seperti apa? Apa kau tahu? Maka dari itu kami yang sedang berperang melawan kezoliman atas ketidakadilan yang kau buat dengan bisikan-bisikan itu untuk kau membunuh makhluk, maka ini kami wajib. Mungkin saja sahabat kami lupa ketika dalam berperang dia tidak berpegang kepada senjatanya untuk melawan dirimu. Bukankah kau tadi bilang bahwa ini adalah peperangan? Ya. Tetap saja takdir dari Tuhan. Wah, kau tidak bisa membedakan mana takdir, mana hasutan. Memang benar takdir sudah dituliskan di lauh mahfuz. Di sana di atas. Apa sih kamu? Akan tetapi
manusia itu bisa memilih takdirnya, yaitu adalah takdir ikhtiar. Takdir yang datang kepada dirimu juga kau bisa berikhtiar. Memang takdirnya kok adalah untuk menghasut ya kan? Cuk, ada Tetapi banyak di luar sana dari bangsa jin yang memilih takdir yang benar sehingga dia tidak menghasut, malah justru beriman kepadanya. Betul. Kau saja mengambil takdir salah. Yang namanya hidup adalah perjuangan. Kami sedang berjuang. Sayangnya kau berjuang ke jalur yang salah. Coba jika kau berjuangnya jalur yang benar, mungkin saja dengan kau berjuang di jalur yang benar, kau tidak akan merasakan seperti ini. Ya, Paham. benar katamu. Saya tidak akan merasakan seperti ini. Merasa kenyang dan puas. Karena di balik kebaikan itu penuh dengan kesulitan. Merasakannya sendiri. Sementara Kau mau dirimu hidup penuh dengan kesulitan hanya untuk membela kebaikan. tidak pernah masalah. Yang sejatinya kau tidak akan tahu. Tuhan akan menakdirkanmu tetap di neraka atau dia di surga. Kau tidak tahu. Sekalipun kau berbuat baik sebanyak-banyaknya, jika Tuhan menakdirkan untuk kau tidak masuk surga, kau tidak akan pernah mencium baunya. Sekalipun pelacur yang hidupnya berantakan, ketika Tuhan iba kepadanya, maka surga menjadi miliknya. Kamu berarti makhluk yang sulit untuk berpikir. Sudah dikatakan tadi, kita manusia diberi kebebasan mau memilih jalan yang baik masuk surga ataupun masuk neraka. Di sini Tuhan telah memberikan petunjuk lewat baginda Nabi Muhammad SAW. Lewat Mengatakan apa? dari nabimu. Ya, Sedangkan nabimu juga pernah berkata, ada seorang pelacur yang akan masuk surga ya, gara-gara menolong anjing. ya. Di mana kepastian surga dan nerakanya? Jika seumur hidupnya dia melacur, kenapa? Karena ada sebab dan musabab. Begitu juga dengan kebaikan. Sekalipun kau melakukan sejuta kebaikan, ketika ada kesalahan, tidak ada jaminan kau akan masuk surga yang kau dambakan itu. Kata siapa? Dan sedangkan makhluk yang berdosa sekalipun, jika dia benar-benar ikhlas dan ingin bertobat, maka Tuhan akan mengampuni segala dosa. Itu jika sempat hidup sebelum dia belum tobat, ternyata dia mati, bagaimana? Nah, itu pilihan. Kau mau memilih, kau mati masuk ke dalam neraka jahanam, atau kau mati dengan kebahagiaan masuk pada surganya Tuhan. Nih, ini makhluk-makhluk pertanyaan-pertanyaan sebenarnya saya sering dengar pertanyaan-pertanyaan. Iya, masuk apa ya, Mas? Yang tidak punya agama, yang tujuannya ini selalu membuat pertanyaan-pertanyaan yang membuat menipiskan iman kita. Betul. Ini makhluk-makhluk yang seperti ini bahaya sekali jika bertemu dengan orang-orang yang pemikirannya itu pendek. Nah, Yang pelan-pelan dia akan menghancurkan iya. keimanan kita menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang sejatinya ya. Pertanyaan itu menurut saya adalah sampah. Mau bertanya sekalipun tentang hal apa, manusia itu, makhluk itu mempunyai keterbatasan. Jangan muluk-muluk memikirkan tentang Tuhan. Wis, tujuan kita beribadah cintai saja. saja. Wis, gampang. Lebih baik kamu nggak usah akan Coba ngomong. kalian pikir, kalian sudah susah payah membela kebenaran yang kalian banggakan ini, tapi nantinya kalian tidak mencium surga. Kalian menyesal dan baru akan mengatakan benar katanya. Kau tahu dari mana? Iya. Sedangkan sudah dijelaskan secara gamblang, kita nanti akan dihisap atau ditimbang. Kau masih saja mengelak seperti itu. Ingat, seorang ahli agama pun dia tidak dijamin surga dan nerakanya. Percuma, ahli agama saja tidak dijamin, apalagi kalian yang nantinya hanya akan menyesal karena sudah melakukan banyak pekerjaan
dan tidak mendapatkan imbalan. Tapi janji Tuhan itu selalu benar. Ikhlas. Ikhlas, lillahi ta'ala. Kita akan bertemu di surga ataupun neraka. Bertemu denganmu, sorry. Sore, kamu yang ada Kita akan buktikan siapa yang benar dari ucapan satu Cicak aja nembelekin kamu kok. cicak. Lama-lama homo sapien nembelekin kamu nanti. Bisa saja saya yang membela seperti ini. Yang Alah. masuk surga. Gak ada Nanti caranya. kamu disingin tirek kamu. Jika kalian misal jangan panggil-panggil namaku di neraka. Lah sore temen dong. Ngale kok mari ndi kok. Apa? Saya akan hafalkan muka kalian dan pasukan kami. Kalian saja. Ngomong apa itu loh? Enggak usah pakai bahasa yang kami enggak mengerti lah. Bertobatlah. Wan. Kabur. Tembelekin di bawah. Jatuh. Ini buku yakin dia. Bang, anu, Mbah, tes kuwi kok. Iya, Jen. Ini jimatnya dari itu, Bang. Malah rogol di Langsung mengetahui ya, malutnya pergi langsung ini jatuh. Oke, kamu bertanya, Ya harus enggak usah lah. Udah salah. Ini. Jen, aja anu ku asli real. Lama-lama kalau enggak ini tembelek. Temblek kamu dari atas. Baik teman-teman ya, ini pelajaran untuk kita semua. Bahwasanya makhluk-makhluk seperti itu mengincar kita dengan argumen-argumen yang menurut saya itu adalah sampah yang tidak penting, yang tujuannya hanya menipiskan iman dan takwa kita. Yang ditanyain pasti itu terus ya. Tidak jauh-jauh mengenai berbicara tentang ketuhanan menggunakan logika. Sedangkan kita tidak bisa, logikanya itu tidak bisa sampai menuju ke sana teman-teman. Jadi jangan pernah terhasut oleh makhluk-makhluk yang ngomongnya seperti itu. Baik jin, manusia juga ada. Tadinya saya mau jawab cuman Ingat problem yang saya saya sel. Ya silakan. Ingat kata yang Madri, Bang. Yang jelas pesan, Mas, saya boleh memberikan pesan nggak, teman-teman? Yang jelas kita sebagai manusia hidup ini harus suka belajar apapun itu ya, dalam bentuk apapun. Apalagi untuk mempertebal iman kita harus banyak-banyak mengaji. Jadi kita nanti tidak dibilang Islamnya KTP seperti itu. Turunan. Oke, mungkin cukup sekian teman-teman. Kami akan cari tahu lagi mengenai hal ini. Saya sudah mempunyai sedikit gambaran. Oh, ternyata seperti ini sistemnya. Nanti kita atur strategi untuk langsung bisa menuju ke alap-alap Pulung Gantung. Betul. Salam dari tim KC. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Nusantara, dan salam Om Swastiastu. Mas, tadi rezekinya sudah. Udah itu ya. Aduh, raimu besok baru.